Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa, kembali lagi bersama program Sinaran Hati, saya Ustadz Zaki Mirza. Dan program ini akan membahas sisi lain dari mukjizat-mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekarang ada di Taman Buah Mekarsari. Begitu indah. Nah, ini pas dengan tema yang ingin saya sampaikan seputar khasiat buah-buahan. Yang kita bahas pertama nanti adalah khasiat buah semangka. Siapa yang tidak kenal dengan semangka? Waduh, warnanya cukup menggugah selera. Yang kedua yaitu keajaiban buah labu. Nah, ini sering dibikin sayur tentunya ya. Ada apa dengan buah labu? Dan yang terakhir kita akan membahas keajaiban ilmiah dan manfaat anggur. Kalau sudah ngomongin anggur terasa banget karena ini buah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Pemirsa, Sinaran Hati berbicara tentang buah semangka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pada suatu hari pernah mendapatkan hadiah berupa semangka. Lalu apa yang terjadi dengan semangka yang dihadiahkan oleh seorang sahabat dari Persia? Kalau penasaran, ntar kita lanjut lagi. Kita saksikan dulu info yang satu ini. Semangka merupakan buah utama yang biasanya dicari banyak orang saat memasuki musim panas. Karena buah semangka mengandung kadar air yang tinggi sehingga bisa menghilangkan rasa haus serta menyegarkan tubuh. Semangka sendiri merupakan tanaman musiman yang biasanya berbuah banyak pada musim panas. Tanaman dalam famili Cucurbitaceae ini tumbuh di India dan Mesir, lalu menyebar ke berbagai negara di pesisir laut Mediterania. Namun, tahukah Anda kalau Rasulullah suka memakan buah semangka? Menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa menyantap buah semangka dengan kurma matang. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sebutir semangka mengandung kadar gula antara 6 hingga 6%. Kaya akan vitamin C serta sedikit sekali mengandung vitamin A dan asam nikotinat. Buah ini juga mengandung cukup banyak unsur garam mineral seperti fosforus, klorin, sulfur, dan natrium. Buah kesukaan Nabi Muhammad ini merupakan buah yang cepat dicerna oleh lambung. Di samping itu, semangka cepat mengalami perubahan ketika bercampur dengan zat-zat lain di dalam lambung. Para pakar gizi berpendapat bahwa jus semangka dapat mencegah penyakit tifus dan bermanfaat bagi penderita rematik. Bijinya juga mengandung gizi yang tinggi, 43% lemak, 27% protein, dan 15% glukosa. Sebaiknya buah semangka dikonsumsi sebelum makan, karena menurut sebagian dokter, mengkonsumsi semangka sebelum makan bisa membersihkan perut dan menjauhkan dari penyakit. Menurut Al-Baghdadi, semangka lebih dingin dan sejuk, sedangkan belewah atau semangka Belanda sedikit lebih panas. Namun kedua jenis semangka tersebut sangat mudah dicerna dan memperlancar jalannya air seni. Getahnya juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan jerawat muka, dan bijinya dapat digunakan untuk menyembuhkan batu ginjal serta kista. Waduh, subhanallah. Ternyata banyak banget ya khasiat dari semangka. Terus kita lanjut lagi nih dengan cerita yang tadi. Semangka yang dihadiahkan oleh seorang sahabat dari Persia pada akhirnya dicicipi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata saat itu ada seorang anak kecil yang tiba-tiba datang dan meminta sedikit semangka dari baginda Rasul. Lalu diberikan. Padahal si anak saat itu dalam keadaan tidak enak badan. Karena si anak hadir didampingi oleh seorang ibunya. Setelah makan besok paginya masih bersama si ibu, datanglah kepada baginda Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, buah apa yang engkau berikan kepada anakku?" Itu semangka. Alhamdulillah penyakit anakku menjadi sembuh. Dan Allahu Akbar, ternyata semua buah yang sudah diciptakan oleh Allah memiliki khasiat yang begitu dahsyat.
Makanya kalau kata orang Jakarta, pas panas dalam, itu yang paling enak makan semangka. Paling resikonya batuk sedikit. Warnanya merah merona, bentuknya menggugah. Semangka memiliki nilai estetika yang begitu tinggi. Pun sama manusia. Manusia kalau bisa jangan cuma luarnya saja yang indah, tapi hatinya juga harus bersih. Karena sesuatu yang akan kita bawa di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang suci, hati yang jauh dari perasaan iri dan dengki, apalagi syirik. Begitulah semangka, dari luar indah, tapi dari dalam juga jauh lebih nikmat. Berbeda kalau kita lihat durian, luarnya mungkin buruk, tapi dalamnya, aduh, begitu nikmat. Sebisa mungkin kita menjadi manusia yang baik luar dalam. Ada pepatah Arab yang mengatakan, laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna, walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Hakikat ketampanan, kemolekan itu bukan pada pakaian yang kita gunakan. Hakikat ketampanan dan kemolekan letaknya pada apa? Pada hati yang berakhlak. Nah, berbicara tentang kandungan semangka, air, dahsyat. 70% lebih bumi ini isinya lautan dan itu air. Tubuh kita 65% lebih isinya juga cairan. Bahkan otak hampir 90% isinya adalah cairan. Air adalah bagian dari kehidupan. Itulah kenapa Baginda Rasulullah SAW senantiasa menyarankan kepada kita untuk makan buah-buahan yang mengandung zat air begitu kaya. Dan terbukti, bahkan sekarang sedang didemonstrasikan sedunia. Minumlah air minimal 2 liter sehari, 2 liter sehari, dan terus seperti itu. Ada istilah dehidrasi. Dan dehidrasi bisa dilihat dari apa? Dari warna air ketika kita buang air kecil, yaitu air seni. Subhanallah, 14 abad yang lalu ini disampaikan oleh Rasul tentang air. Tapi masyarakat modern baru sadar sekarang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangka sebuah estetika nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ketika sedang berpuasa, tiba-tiba kita lihat pas mau buka ada semangka, aduh, sungguh menggiurkan, begitu nikmat. Itulah gambaran dunia. Dunia kalau kita lihat sekilas memang menggiurkan, isinya gemerlap. Tapi Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangka sesuatu yang sangat berkhasiat. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan juga, ntar batuk. Selain semangka, Islam juga memperhatikan masalah labu, dubbah. Ada apa dengan kisah labu di zaman Baginda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan seorang tukang jahit pakaian? Kita lanjut lagi, nanti berbicara tentang labu saat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Sinaran Hati bersama saya Ustadz Zaki Mirza. Tadi saya sudah ingin menceritakan sebuah kisah tentang labu di zaman Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasulullah mengajak seorang sahabat untuk bertamu atau bertandang ke rumah sahabat lainnya. Ketika sudah sampai, alhamdulillah Rasulullah beserta sahabat oleh tuan rumah dihidangkan sayur sop yang begitu nikmat. Nah, ternyata salah satu komposisi dari sayur sop tersebut adalah buah labu. Sahabat Baginda Rasul pada akhirnya merasa bahwa ini sesuatu yang baru. Merasakan nikmat yang pada akhirnya dia ketagihan. Di setiap makan, sahabat berusaha untuk selalu mengisi sayur dengan beberapa buah potongan labu. Artinya buah labu juga bagian dari sejarah Islam. Apapun yang menjadi bagian dari sejarah Islam tentu punya makna tersendiri. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Bukan hanya manusianya saja yang berperan, tapi apapun yang ada dalam sejarah Baginda Rasulullah SAW itu menjadi bagian yang terpenting dalam catatan peradaban. Ada apa dengan labu sebenarnya?
Apakah ada kisah lain tentang labu di zaman baginda Rasul? Lalu apakah ada kisah tentang labu di masa kekinian? Nanti kita lanjut lagi ya. Sebelumnya mari sama-sama kita lihat info tentang labu yang berikut ini. Selain semangka, Rasulullah juga menjadikan duba atau labu sebagai salah satu santapan yang beliau senangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang tukang jahit telah mengundang Rasulullah untuk menyantap hidangan yang dimasaknya. Saya pun berangkat untuk memenuhi undangan tersebut menemani Rasulullah. Lalu saya melihat Rasulullah meletakkan duba di sekitar sop. Sejak saat itu saya pun menyukai duba. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu kepada Rasulullah dihidangkan roti dan kuah yang telah dicampur dengan duba dan kadid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menyukai labu dan segala sesuatu yang disukai Rasulullah pasti memiliki rahasia besar. Di dalam buku Tarkib Al-Athima atau struktur makanan yang terkenal disebutkan bahwa labu memiliki kadar air hingga 7%, sedikit gula dan serat. Sebanyak 100 gram labu hanya mengandung 1 kalori saja. Buah ini sangat bagus untuk orang yang ingin diet dan mengurangi berat badan. Memiliki sangat sedikit sodium dan cocok sekali untuk penderita tekanan darah tinggi, kaya dengan postasinya yang diperlukan untuk penderita penyakit kencing batu. Di samping itu juga mengandung kalsium, magnesium, fosfor, ferrum, sulfur, dan klorid. Selain itu buah labu kaya akan vitamin terutama vitamin A. Demikian pula di dalam buku At-Tib An-Nabawi, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, labu termasuk makanan segar yang kaya akan gizi. Penderita sakit demam dapat menggunakan air yang terkandung di dalamnya. Labu juga dapat menghilangkan rasa haus dan pusing apabila kita minum atau sapukan ke wajah. Di samping itu terdapat bukti baru bahwa labu berguna untuk mencegah kanker. Jurnal Penelitian Biokimia tahun 1985 menerbitkan sebuah hasil penelitian di salah satu rehabilitasi kanker New Jersey di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa labu mencegah kanker paru-paru. Kisah yang cukup menarik tentang baginda Rasul yang bertamu dan dihidangkan labu, saya rasa ada sebuah hikmah besar, memuliakan seorang tamu. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kata baginda Rasul, barang siapa yang beriman dan percaya akan hari kiamat, maka dia punya kewajiban untuk menghormati tamu. Lihat kisah tadi, dihidangkan sop penuh dengan potongan-potongan labu yang begitu menarik. Artinya hidangan ini adalah hidangan terbaik dari seorang tuan rumah untuk tamunya. Kita ini kadang egois, menjamu tamu tergantung tamunya siapa. Kalau tamunya bawa uang, oh dikasih makanan yang terbaik. Tapi kalau tamunya justru bawa masalah, minjem uang, nagih utang, aduh cuma dikasih air putih. Padahal tamu itu adalah raja. Bahkan kedatangan seorang tamu itu bisa menjadi keberkahan bagi rumah kita. Teringat satu sabda baginda Rasul, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Rumah yang penuh dengan keberkahan. Rumah yang menjadi surga itu bukan rumah yang berlantai-lantai, interiornya mewah, sofanya mahal, dari luar negeri, impor, bukan. Rumah yang menjadi surga adalah rumah yang selalu menghidangkan menu dan makanan terbaik bagi tamu siapapun orangnya. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hanya sekedar labu saja, Allah tidak melihat apa makanan yang dihidangkan. Ketika yang dihidangkan mungkin hanya sebuah labu, tapi dihidangkan dengan penuh senyum, dengan penuh keikhlasan, maka subhanallah, labu itu menjadi keberkahan. Apalah artinya ketika ada seorang tamu kita siapkan makanan serba enak, makanan serba bergizi, serba impor, tapi dihidangkan dengan penuh cemberut, maka saya yakin makanan itu menjadi tidak enak. Tapi coba bayangkan ketika kita bertamu ke sebuah rumah yang dihidangkan hanya singkong dengan air putih, tapi penuh dengan senyum. Allahu Akbar.
singkong dan air putih menjadi keberkahan. Baik, untuk yang berikutnya nanti kita akan berbicara seputar keajaiban ilmiah dan manfaat anggur. Kalau sudah ngomongin anggur, ini identik dengan buah yang sangat mahal ya. Ada anggur yang biasa, ada anggur hitam. Subhanallah. Bahkan anggur berada di dalam surga dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran, bahkan disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti penasaran kan? Sebenarnya kenapa anggur itu menjadi buah surga? Nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Sinaran Hati bersama saya, Zaki Mirza. Kita akan membicarakan tentang anggur. Saya sudah sampaikan tadi, anggur itu adalah buah-buahan yang ada di surga. Pokoknya segala sesuatu yang enak, nikmat, itu bagian dari surga. Tajri min tahtihal anhar, begitu firman Allah dalam Al-Quran. Di surga itu mengalir air susu, bahkan seperti sungai. Anggur tinggal petik, bebuahan yang nikmat juga serba ada. Surga identik dengan segala kenikmatan dan anggur bagian dari surga. Sebenarnya ketika kita memakan anggur, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebenarnya kita sedang mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni surga. Bukan hanya anggur. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kepribadian muslim yang matang adalah ketika dia mengawali segala sesuatu dengan doa. Islam itu begitu indah. Dari semenjak kecil kita sudah diajarkan untuk berdoa. Anggur itu manis, doa jauh lebih manis. Memakan anggur itu nikmat. Mengawali sesuatu dengan doa jauh lebih nikmat. Coba kita perhatikan, apapun yang dilakukan oleh seorang muslim harus diawali dengan doa. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan mau masuk ke dalam toilet sekalipun, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Semua dengan doa. Bahkan para sahabat tidak hanya dengan doa. Sebaik-baiknya pekerjaan yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Anggur itu manis, doa jauh lebih manis. Apa kaitannya? Nanti kita lanjut lagi, kita bakal lihat info yang mau lewat satu ini. Salah satu buah yang namanya sering disebutkan di dalam ayat Al-Quran adalah buah anggur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Abasa ayat 27 hingga 29. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma di bumi itu. Atau di dalam surat Al-An'am ayat 99, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Allah sendiri menyebutkan buah anggur dalam 11 ayat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa banyak nikmat yang Allah berikan dan disediakan di dalam buah anggur, baik ketika masih di dunia maupun kelak nanti di kehidupan abadi, yaitu surga bagi orang-orang bertakwa. Anggur atau grapes sendiri termasuk kelompok tumbuh-tumbuhan menjalar yang memiliki jenis buah beragam. Anggur kering disebut juga dengan kismis, sedangkan kismis yang baik adalah yang berukuran besar, lemak yang banyak minyak dan juga berkulit tipis. Dari beberapa penelitian, para ahli menyimpulkan bahwa buah anggur adalah buah yang memiliki banyak manfaat, mulai dari kulit sampai ke bijinya. Anggur mudah dicerna dan dapat menggemukkan badan, serta dapat menyuplai kebutuhan gizi yang cukup. Selain itu, anggur sangat efektif dalam memperbaiki dan memperkuat sel-sel tubuh, berfungsi mengobati sejumlah penyakit, dan melindungi manusia dari serangan penyakit. Seperti memperlancar saluran usus, memperkecil kadar asam urik yaitu senyawa yang berbahaya bagi kesehatan dalam darah, menjaga fungsi hati dan memacu kinerjanya. Buah anggur mengandung kadar gula hingga mencapai 15% yang terdiri dari glukosa sekitar 7%. Kadar tersebut bisa menjadi lebih tinggi tergantung usia kematangan buah. Selain itu, anggur mengandung protein sebesar 1,5% dan kadar lemaknya juga sebesar 1,5%.
Kulit anggur juga mengandung vitamin B kompleks yang juga berfungsi dalam proses biologis manusia. Anggur yang baik adalah anggur berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, serta berwarna agak kemerah-merahan. Anggur segar sangat cocok dikonsumsi pada akhir musim kemarau atau gugur. Anggur dengan beragam komposisi vitaminnya membuat badan kita jadi fit. Stamina jadi oke. Kandungan zat yang begitu bermanfaat sehingga terasa nikmat di mulut dan ternyata manfaatnya sampai ke seluruh saraf badan kita. Kalau saja anggur dengan komposisinya bermanfaat untuk tubuh, maka doa adalah nutrisi hati. Karena hati yang mengawali aktivitas dengan doa, Allah akan senantiasa bersama dia. Contoh saja, ada 2 tukang ojek pergi bersamaan. Yang satu sebelum ngojek dia baca doa, bahkan dia baca Al-Fatihah. Tapi jangan Yasin nih, panjangan nggak ngojek ntar. Yang satu lagi nggak baca apa-apa. Di lampu merah mereka berhenti bersamaan. Terjadilah sebuah musibah. Dua-duanya meninggal. Yang mengawali ngojek dengan baca Al-Fatihah, pemirsa pasti sudah menebak. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalnya saja manis seperti anggur. Tapi yang mengawali ngojek dengan tidak membaca apa-apa, maka kematiannya menjadi su'ul khotimah. Itulah perbedaan fungsi doa. Maka di setiap surat selalu diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan kita berdoa seperti kita memakan anggur manis, kita sedang melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Siapapun yang mengawali pekerjaan dengan doa, Allah akan mengarahkannya untuk terus berbuat baik, meraih rezeki yang halalan thayyiban. Rezeki yang halal akan menggerakkan tubuh kita untuk terus berbuat baik, beribadah kepada Allah. Rezeki yang haram, makanan yang haram, pada akhirnya mendorong saraf tubuh kita untuk berbuat buruk. Jadi keburukan atau kebaikan sebenarnya ditentukan dari langkah awal kita, dari niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung daripada niat kita. Maka subhanallah, semangka, labu, bahkan anggur adalah rezeki yang berlimpah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir. Sebenarnya ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran begitu banyak kita diajak untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Kita diajak untuk mengeksplor alam ini supaya apa? Supaya lebih timbul rasa syukur. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas beragama, dialah orang yang tahu diri. Dan orang yang tahu diri adalah orang yang akan meraih bahagia dunia akhirat. Hidup akan menjadi manis seperti anggur dengan beragam komposisi vitaminnya. Maka kalau hidup mau manis, makanlah nutrisi jiwa. Maniskan hati kita dengan doa. Semoga saja segala aktivitas yang kita awali dengan doa di mata Allah menjadi tabungan yang akan kita ambil di akhirat nanti di padang mahsyar. Sehingga Allah menjadikan kita para calon penghuni surga. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.